menjadi pengakuan kami ya Tuhan, Engkaulah pembuat mujizat sejati. Ketika kami beribadah, kami percaya Engkau di tengah kami dan Engkau sudah melakukan karya yang agung, mujizat dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Dan kembali kami membuka hati kami menyambut firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang hidup, yang kekal, yang tidak berubah itu mengubah kami menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Engkau. Roh Kudus menolong hamba-Mu dan kami sekalian untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, kita ada di bulan yang baru, tanggal 3 Juli 2022, Shalom. Tidak lupa saya mengucapkan selamat kepada putra-putri Bapak Ibu yang telah menyelesaikan jenjang-jenjang studi mereka. Dan bulan yang berikutnya ini, semester berikutnya, saya percaya putra-putri kita, cucu-cucu kita tetap akan disertai, diberkati Tuhan, cita-cita mereka dikabulkan Tuhan. Dan bagi yang gagal, itu sesuatu yang wajar terjadi dalam hidup ini. Kita akan menguatkan mereka, sebab kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, supaya tidak patah semangat, bangkit kembali, karena Tuhan menopang ya setiap orang benar yang jatuh tidak tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum nanti sesudah firman Tuhan kita akan melakukan tugas kita untuk apa? Untuk menyalurkan kewajiban kita memilih majelis periode yang akan datang. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat 1 Timotius. Surat 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. 1 Timotius 1 ayat 12. Kita akan merenungkan tema integritas. Demikian bunyi firman Tuhan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kata integritas ini belakangan begitu sering muncul, terutama dikenakan kepada orang-orang yang akan memimpin, sampai ada yang disebut dengan fakta integritas, ya, harus dibuat semacam surat pernyataan. Nah, arti kata integritas itu bisa berarti utuh, terpadu, sama antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, sama antara yang di dalam hati dengan yang diucapkan. Dan integritas juga berarti dapat dipercaya, menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, pernyataan dalam ayat tadi adalah pernyataan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, di mana dia berkata bahwa aku bersyukur kepada Yesus Kristus yang menguatkan aku. Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Perhatikan bahwa yang menganggap setia Rasul Paulus bukan manusia. Yang menilai Rasul Paulus bukan sesamanya pelayan Tuhan. Karena penilaian yang tepat, penilaian yang sangat objektif, penilaian yang tidak menipu, adalah penilaian yang berasal dari Tuhan sendiri, yang menganggap, yang menilai, yang memperhitungkan Rasul Paulus itu setia. Nah, itu berarti bahwa Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan yang bisa dipercaya, yang ketika diberi tugas pelayanan dia menjalankan dengan sepenuhnya. Lalu mengenai integritas ini tentu bukan sesuatu yang langsung ada dalam hidup manusia, langsung setiap orang bisa berintegritas. Oh tidak, melalui 3 proses.
Orang bisa punya integritas memiliki melalui tiga proses ini. Mari dengan singkat kita akan melihatnya melalui perikop 1 Timotius 1 ayat 12 sampai nanti ayat yang ke-17. Yang pertama, bahwa kita harus memiliki yang disebut dengan sadar diri. Who am I? Who are we? Siapa kita ini? Ya. Nah, Rasul Paulus adalah orang yang sadar diri. Perhatikan saudara-saudara di ayat yang ke-13, di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-15 dia berkata begini. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Ya. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu hujatan, penganiayaan, keganasan itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Perkataan ini benar ayat 15 dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus sadar diri, akulah orang yang paling berdosa. Dalam bahasa Inggris itu diistilahkan dengan istilah chief. Chief itu kepala. Chief itu adalah bahasa Jawa itu pentolan gitu ya. Yang paling, yang Jadi kalau ada orang-orang lain itu disebut orang-orang berdosa, aku itu yang paling top dosanya. Bagaimana tidak? Aku menghujat, aku menganiaya, aku ganas. Semua aku lakukan waktu itu dalam keagamaan Rasul Paulus, yaitu keagamaan Yahudi. Dia merasa melakukan semua tadi itu hujatan, penganiayaan, keganasan, kekejaman. Dia rasa dia lakukan untuk Tuhan. Padahal tidak. Dia telah saudara-saudara mendapatkan semacam indoktrinasi. Ya. Semacam satu pengajaran yang dikatakan kemudian dilakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Nah, orang yang sadar diri seperti ini baik sekali. Itu sama seperti ketika Tuhan Yesus juga berkata ada dua orang yang masuk ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi yang selalu menyatakan dirinya benar. Saya lebih benar daripada pemungut cukai itu. Saya lebih benar dari orang-orang lain. Hidup saya lebih baik dari orang-orang lain. Dan berbeda dengan pemungut cukai ketika dia berkata, dia menundukkan kepalanya, dia tidak berani menengadah dan berkata, ampunilah aku Tuhan, aku orang berdosa. Dan hanya orang yang berdosa yang memerlukan juru selamat. Hanya orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan kepada saya, Pak, gereja kenapa ada orang yang saya tahu perbuatannya begitu jahat, dia bisa masuk ke gereja di mana Bapak melayani? Dan saya bilang gereja bukan showroom. Gereja bukan tempat pajangan orang-orang yang sudah sempurna. Tetapi gereja adalah bengkel. Gereja adalah tempat di mana orang yang rusak itu diperbaiki. Di mana orang yang tadinya bejat itu mengalami transformasi. Orang yang tadi mengatakan dirinya akulah yang paling berdosa itu kemudian diampuni. Nah, saudara-saudara, gereja bukan tempat orang yang sempurna, tapi orang yang mau disempurnakan. Orang yang mau dipulihkan. Orang yang mau diubah, diperbarui. Jadi gereja adalah bengkel. Nah, oleh sebab itu ketika ada orang-orang datang ke gereja dan dia berharap dia berjumpa dengan orang-orang yang sudah sempurna, pasti dia akan kecewa. Bahkan ada satu orang yang dalam satu joke, sudah guyonan, dia berkata, Pak, saya sudah ke gereja mana-mana. Di sana ada orang mengecewakan saya, mengecewakan sana. Di gereja itu ada yang membuat trouble, membuat masalah, Pak. Dan kali ini saya masuk ke gereja Bapak, ya. Dan saya rasa gereja Bapak tidak ada masalah. Lalu saya bilang, ya memang gereja kami tidak ada masalah.
Tapi sejak kamu masuk akan terjadi masalah. Karena masalahnya adalah kamu sendiri. Masalahnya adalah pada dirimu. Kan di mana kamu selalu menunjuk orang lain. Sana salah, sana salah, sana salah. How about yourself? Bagaimana dengan dirimu sendiri? Bercermin. Saudara-saudara, Rasul Paulus adalah seorang pemberita Injil yang luar biasa. Tetapi setiap kali ketika dia datang kepada Tuhan, dia selalu menunjuk dirinya. I am the most sinner. Aku orang yang paling berdosa. Aku the chief. Aku adalah pentolan orang berdosa. Nah, mari kita tetap memiliki kesadaran diri di tengah-tengah prestasi-prestasi hidup saudara. Di tengah prestasi bisnis saudara. Di tengah-tengah prestasi studi saudara. Tengah-tengah prestasi pelayanan saudara. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Orang yang sadar diri, aku hanyalah orang yang berdosa. Sehingga ada dua kemungkinan saudara-saudara berkaitan dengan sadar diri. Satu, orang yang tidak mau sadar diri, tidak segera dia itu ingat bahwa dirinya adalah orang berdosa. Yang kedua adalah orang yang selalu merasa dirinya berdosa tetapi lalu merasa tidak ada solusi atas keberdosaannya. Nah, itulah sebabnya perlu yang kedua. Untuk orang bisa punya integritas seperti Rasul Paulus, selain sadar diri, perlu yang disebut dengan sadar Tuhan. Apa sadar Tuhan? Perhatikan ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 lagi. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Orang yang tadi sadar diri, saya adalah orang berdosa, lalu ketika ditanya, lalu what next? Ya sudah, no way out. Saya begitu jahat, saya menipu banyak orang, bahkan saya menipu istri saya sendiri, saya menipu suami saya sendiri. Saya ngomong cinta pada dia, padahal tidak. Saya cinta juga orang lain. Dalam bisnis saya berbuat begitu banyak dosa kecurangan. Jadi ya sudahlah, saya pasti akan binasa dan tidak ada jalan keluar. Tidak begitu. Orang yang sadar diri harus dilanjutkan dengan sadar Tuhan. Bahwa Tuhan dikatakan tadi oleh Rasul Paulus telah menyatakan karunia-Nya dengan limpah. Ketika aku berdosa, aku datang kepada Tuhan. Aku berbeban berat, aku datang kepada Tuhan. Dan Ia berkasih karunia kepadaku dengan limpahnya. Sehingga dengan iman di dalam kasih aku percaya karya Kristus di kayu salib itu telah mengampuni aku. Itulah sebabnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa seperti aku. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itu berarti ada solusi. Orang yang sadar diri kemudian sadar Tuhan. Hanya di dalam Tuhan ada solusi, ada penyelesaian. Bukan hanya masalah-masalah berkaitan dengan berkat-berkat jasmani. Bukan hanya masalah-masalah berkaitan tadi dengan lagu yang kita nyanyikan. Saudara-saudara, bagaimana laut itu kemudian dibuka, laut Teberau, hingga membuat umatnya berjalan, saudara-saudara, tanpa terganggu halangan apapun. Bukan hanya badai itu dihentikan, tetapi dosa juga diampuni. Karya Kristus di kayu salib menyelesaikan seluruh masalah umat manusia, yang terutama adalah dosa. Oleh karena seringkali ada orang, saudara, kalau sakit datang ke dokter, ada yang hanya saudara-saudara menyembuhkan gejalanya. Gejalanya saja, panasnya diturunkan, ini ngalami pusingnya diturunkan. Tetapi dokter yang baik dia akan mencari what is the root of the problem. Apa akar daripada masalah itu? Apa akarnya? Ada orang yang khawatir, ada orang yang resah, itu semuanya adalah gejala-gejala. Harus ditemukan akarnya. Dan the root, akar dari segala masalah umat manusia adalah dosa. Dan Yesus menyelesaikan masalah itu dengan karyanya di kayu salib. Yesus mengasihi Rasul Paulus, bahkan ketika Rasul Paulus bertobat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, dia berkata kepada Ananias, dia adalah alat pilihan bagiku. Bagaimana orang berdosa dipilih oleh Tuhan? Berarti Tuhan suka dengan orang berdosa? Oh bukan.
Pilihan itu telah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih Rasul Paulus sebelum dunia dijadikan. Itu berarti bahwa Pak Rasul Paulus waktu itu belum hadir ketika Allah menetapkan panggilan dan pilihannya. Tapi kemudian Rasul Paulus lahir ke dalam dunia. Ia menjalani didikan-didikan sebagai orang Yahudi dan bahkan menjadi orang Farisi. Nah, saudara-saudara, dalam panggilan Allah ini Allah tak pernah gagal. Penetapan Allah dalam hidup seseorang, panggilan pilihannya tidak akan pernah keliru. Sehingga kemudian Yesus menampakkan diri kepada Saulus, sehingga kemudian Saulus itu bertobat. Mengapa ini perlu kita pahami? Oleh karena seringkali ada orang berkata, saya bisa melayani Tuhan karena saya memenuhi syarat-syarat tertentu. Oh tidak. Tidak ada satu syarat pun dari diri kita yang dilihat oleh Tuhan yang kemudian saudara-saudara, wah ini cocok, ini memenuhi syarat. Oh tidak. Semua kita sebenarnya tidak memenuhi syarat. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Melihat kita orang-orang, saudara-saudara tanda petik yang mau diistilahkan dengan agak kasar sedikit, orang yang bobrok. Orang yang sebenarnya sudah harus binasa. Tetapi diangkat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga sadar diri itu dilanjutkan dengan sadar Tuhan. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, begitu sabarnya dia membentuk aku. Oleh karena setelah Rasul Paulus bertobat, dia harus saudara-saudara pergi untuk menyendiri dengan Tuhan 14 tahun. Tidak mudah. Untuk orang bisa saudara-saudara melayani Tuhan tidak mudah. Hati-hati, jangan sembarang kita segera mengangkat orang untuk melayani tanpa melalui proses-proses tanda petik yang disebut dengan sekolah padang gurun. Mau itu Musa, mau itu Yosua, mau itu Rasul Paulus. Semua melalui apa yang disebut dengan sekolah padang gurun. Ya. Bagaimana tentang kerendahan hati, bagaimana tentang pengorbanan diri, semuanya. Dan oleh karena sudah dikatakan Tuhan sabar membentuk aku, Ia menguatkan aku. Dan kemudian mempercayakan pelayanan itu. Saudara-saudara, sadar diri itu penting. Bagi kita yang sudah memiliki kesadaran diri, jangan berhenti. Kita lanjutkan dengan sadar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Tiada habisnya kita mengucap syukur untuk keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Sesuatu yang tidak bisa kita beli, sesuatu yang tidak bisa kita bayar. Bahkan dikatakan oleh firman Allah, apa yang dapat menggantikan nyawa seseorang? Bahkan segenap dunia ini pun tidak bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali kita mencapai prestasi tertentu kita berkata, thank you Lord. Siapa aku? Kau berkati aku sedemikian rupa. Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Mengapa dia berkenan? Bukan hanya karena dia mampu mengalahkan, berani mengalahkan berbagai tantangan, Goliat segala macam. Dia berkenan di hati Tuhan karena dia memiliki sadar diri. Ketika dia mencapai prestasi tertentu menjadi raja, dia selalu berkata, siapa aku? Dia nengok sebentar ke belakang. Siapa aku, anak kecil di Bethlehem? Siapa aku yang tanda petik dibuang oleh orang tuanya, diabaikan? Ayah ibuku itu artinya tidak memberikan banyak perhatian padaku, tapi Tuhan menyambut aku. Bahkan orang seperti Daud, saudara-saudara, begitu dia sadar diri, lalu dia sudah mengagungkan Tuhan yang telah berbuat baik kepadanya. Dan ia berkata, ini yang ketiga. Setelah Tuhan berbuat baik kepadaku, apakah yang dapat kubalas atas segala kebaikannya? Oleh karena ia menjadi penebusku yang hidup. Sehingga perlu kepada kesadaran yang ketiga. Setelah sadar diri, sadar Tuhan. Yang ketiga, sadar panggilan. Ayat yang ke-12 kembali saya baca. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 16 dan 17, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara-saudara,
sadar panggilan. Aku tahu siapa diriku, aku tahu siapa Tuhan yang menyelamatkan aku. Dan aku tahu Tuhan telah mempercayakan kepadaku suatu tugas panggilan. Supaya apa dikatakan di situ, aku bisa menjadi teladan. Aku bisa menjadi inspirator, menginspirasi orang lain. Ini loh orang yang buruk seperti ini loh yang lalu diubah oleh Tuhan. Kalau aku bisa diubah oleh Tuhan, aku orang yang paling berdosa diubah oleh Tuhan. Tentu Rasul Paulus mau katakan kalian semua juga begitu. Kita semua bisa diubah oleh Tuhan. Anak-anak kita bisa diubah oleh Tuhan. Jangan putus asa. Jangan saudara-saudara kemudian merasa, waduh anakku tidak bisa diubah. Suamiku, istriku tidak bisa diubah. Rasul Paulus yang paling berdosa pun itu bisa diubah oleh Tuhan dan dipercayakan. Dipercayakan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, setiap kali kita mau melayani baik di tengah-tengah pelayanan gerejawi atau di rumah di mana kita berada, dimanapun kita berada, sadarlah bahwa kepada saudara dipercayakan. Jangan sampai ketika kemudian kita melalaikan tugas-tugas itu sebagai suami, sebagai istri, orang tua, anak, pelayanan gerejawi di tengah masyarakat, di kantor tempat pekerjaan saudara. Jangan sampai ketika kita sudah dipercaya oleh Tuhan lalu kita mengabaikan kepercayaan itu. Halo anak-anak muda yang datang, jangan hanya memilih pekerjaan sesuai dengan apa yang aku mau. Saudara-saudara, passion itu memang penting. Oh, saya berminat di situ, Pak. Saya punya hasrat di situ, Pak. Tapi yang kedua, apakah Tuhan menempatkan kita di situ? Sebab banyak orang sekarang hanya mau bekerja menurut apa yang menjadi kesenangannya. Itu seperti kata Yesus kepada Simon Petrus di Danau Galilea. Ketika kamu muda, kamu bisa pergi kemana kamu suka. Sesukamu kamu mau kemana, tapi kalau kamu sudah tua, kamu akan diikat pinggangmu dan kamu akan dibawa ke tempat di mana kamu tidak suka. Orang yang masih muda secara rohani, selalu saya akan beribadah di mana saya mau. Saya akan melakukan tugas menurut kemauan saya. Saya mau bekerja di tempat pekerjaan sesuka saya. Saya mau memilih bos dan jenis pekerjaan sesuka saya. Tapi orang yang dewasa rohani, dia akan selalu berkata, Tuhan, di mana engkau mempercayakan tugas itu padaku? Di kantor mana? Di tempat pekerjaan apa kau percayakan itu padaku? Dan ketika dia mendapatkan pekerjaan itu, thanks God. Terima kasih aku dipilih. Aku dipanggil, dipilih menjadi kawan sekerja Allah di kantor ini, di perusahaan ini, di tempat pelayanan ini, di tengah-tengah masyarakat ini. Terima kasih. Oleh karena apa saudara-saudara? Oleh karena begitu banyak orang yang jauh lebih hebat dari kita, yang jauh lebih memenuhi syarat dari kita, tetapi why me? Seringkali pertanyaan why me itu hanya ketika kita menderita. Kenapa saya yang sakit? Kenapa saya yang menderita? Kenapa saya mengalami kesialan ini? Mengapa saya? Tapi mari kita selalu berkata dan bertanya kepada Tuhan, why me? Itu untuk hal-hal yang sangat positif. Mengapa Tuhan menyelamatkan aku? Why? Mengapa Tuhan menyelamatkan aku? Mengapa Tuhan memilih aku untuk bisa menjadi kawan sekerjanya? Bukankah masih banyak orang-orang lain yang lebih hebat? Mengapa Tuhan menyelamatkan aku? Mengapa Tuhan yang memberkati aku? Mengapa Tuhan yang menolong anak-anakku? Mengapa aku? Why me Lord? Mengapa aku yang kau pilih? Kalau sudah di situ saudara-saudara, ini sesuatu yang misteri. Di sini ada pemain musik. Apakah tidak ada pemain musik yang lebih hebat dari saudara? Banyak. Banyak dan jauh lebih baik cara mainnya. Tapi why God choose you? Mengapa Allah memilih engkau? Renungkan itu. Renungkan. Semua kita. Mengapa Allah mempercayakan itu pada saudara? Dan ketika Tuhan percayakan, mari kita berkata, Tuhan biarlah semua yang kulakukan, ayat yang ke-17 tadi, tidak ada sedikit pun perkataan di situ, hormat kemuliaan bagiku. Hormat kemuliaan pujian bagiku, tidak ada. Bagi orang yang tadi sadar diri, bagi orang yang tadi sadar Tuhan, bagi orang yang tadi sadar panggilan, dia selalu akan berkata hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Itu berarti saudara-saudara, kerendahan hati selalu akan melekat pada diri orang yang sadar diri, sadar Tuhan, dan sadar panggilan. Apapun panggilan saudara,
Apapun tugas yang Tuhan percayakan pada saudara, lakukan dengan setia. Sampai Tuhan berkata, ketika kita berjumpa Tuhan, kita disambut. Dan Tuhan berkata, sabaslah, berbahagialah hai kamu hamba yang setia, yang baik dan setia. Kamu akan menikmati kesukaan di rumah Bapamu. Biarlah kiranya kita terus melakukan pengabdian-pengabdian kita dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Hamba telah menyampaikan ya Tuhan apa yang ada di dalam kebenaran firman-Mu. Biar kiranya baik hamba, baik kami semua yang di tempat ini dan yang mengikuti ibadah ini secara online dan on air. Biar kami menangkap pesan Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan, yang selama ini masih hidup di dalam keberdosaan, biar kami datang kepada Tuhan, kami tidak putus asa karena ada penyelamat, ada penebus kami yang hidup. Dan Engkau berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat, Engkau memberi kelegaan. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Dan biarlah kami juga selalu berkata, apa yang dapat kami perbuat untuk membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.